Karena ini adalah hari Parents Day, yang kebaktian hari ini rame dari anak kecil sampai orang tua bareng-bareng ya. Walaupun saya udah dikasih tahu bahwa kita ini hari yang spesial, but anyway saya kaget karena dari paling kecil sampai gede, I have to adjust myself how to present the word of God. Saya harus menyesuaikan diri mempresentasikan firman Tuhan. Kalau di KU1 banyak kan pakai bahasa Mandarin, ini saya mesti pakai bahasa anak-anak. Adik-adik, bilang hai dong. Oke. Aduh, so cute. Bisa denger ya, bisa tahan 25 menit, kira-kira 30 menit. Wah, luar biasa, kayak kuta, anak-anaknya luar biasa ya. Hari ini kita, kalau orang tua, kalau saya pakai bahasa anak-anak jangan tersinggung ya. Karena kita harus menyesuaikan, turun ke yang paling bawah supaya yang gede gampang menyesuaikan yang kecil susah menyesuaikan yang tua gitu ya. Jadi kita ngikutin yang kecil. I will try my best. Saya akan usahakan yang terbaik, tapi mari kita berdoa, kita minta Tuhan menolong kita. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini hari yang spesial. Mungkin buat anak-anak entah setahun berapa kali bisa kebaktian bareng dengan papa mama sekeluarga besar. Juga untuk keluarga ini momen yang sangat istimewa. Sebentar lagi anak-anak ini besar. Diajak kebaktian bersama akan menjadi satu kesulitan yang sangat tidak mudah. Kami mau berdoa Tuhan di dalam momen ini kami boleh sama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sabdamu boleh berbicara bukan cuma kepada kami yang sudah dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Biarlah ya Tuhan segala yang kami rindukan baik terjadi bagi keluarga kami dimulai dari hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami berkeluarga itu sesuatu yang Tuhan sukai dan senangi. Bantu hambamu, kami percaya Roh Kudus ada di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bisa minta tolong ininya dimatikan, anginnya kenceng sekali ke sini ya. Oke, so hari ini kita mau bahas tentang pembaharuan keluarga. Tadi beberapa klipnya teman-teman udah menyampaikan dengan sangat baik sekali ya. Di dalam konteks pembaharuan keluarga kita semua kepengen keluarga kita makin baik. Betul-betul? Gak ada yang kepengen keluarganya makin rusak. Gak ada yang merencanakan punya rumah tangga yang ribut terus. Punya papa mama yang gak akur. Atau punya anak-anak yang gak nurut. Semuanya pengen punya keluarga baik. Anak-anak nurut, papa mama rukun. Opa oma sehat. Sampai mereka usia lanjut. Sampai bertemu dengan Tuhan. Betul? Tapi seperti tadi dikatakan realitanya. Nah sekali lagi ini gak nyambung lagi. Realitanya bahwa di tengah zaman sekarang yang semuanya serba lebih baik. Coba anak-anak itu sekarang dari kecil aja udah dikasih gadget. Siapa yang di sini anak-anaknya dari kecil udah punya gadget, Cung? Berarti apa papa mamanya lumayan yucien ya, ada money. Bisa kasih tuh gadget ya. Padahal kalau saya hitung-hitung tuh anak-anak sekolah aja berapa tuh 1 bulan di kota itu. Nggak tahu di kota Bali ini, di Bali ini berapa anak sekolah. Ya betul nggak? Uang kos sekolahnya berapa tuh anaknya Bu? Ditanya jawab dong. Bukan suruh mendengarkan, kalau ditanya jawab. Uang sekolahnya berapa nih anak-anak? 550 satu ya. Kalau 2 1.100.000 itu baru uang sekolah aja, belum uang jajan, belum uang beli ini itu. Waduh, mahal ya. Belum tambah gadget lagi, pulsanya. Waduh. Berarti memang keluarga kita ini semuanya dicukupkan oleh Tuhan kalau sampai bisa sekolahin anak. Betul? Bisa kasih anak, jangan ketinggalan beli ini itu. Beli belum perlengkapan yang semuanya ngikutin anak zaman sekarang. Memang Indonesia katanya pemerintah bilang pertumbuhan ekonominya lumayan loh Indonesia loh. 5%-an. Luar negeri aja rata-rata katanya dunia cuma 3%. Jadi Indonesia masih nyala, camtol lah ya lumayan lah. Buktinya tuh orang bisa sekolahin anak kasih gadget, betul gak? Tapi seperti tadi dikatakan walaupun keluarga kita kayaknya rada cukup lah ya. Ya berlimpahan enggak lah, tapi masih bisa hidup gitu ya. Hidupnya masih bisa punya rumah walaupun kadang-kadang ada banyak yang masih ngontrak. Tapi kan masih punya rumah, enggak tinggal di bawah jembatan dong, udah enggak dong. Apalagi jemaat GKI Kuta, amin. Iya puji Tuhan. Tapi ini rumah yang udah rada enak, semuanya udah ada, makanan juga enggak terlalu berkekurangan. Ada satu yang kadang-kadang enggak semua rumah ada. Itulah yang namanya kehangatan dan kedekatan. Ya, lihat gambar ini. Keluarga ini serba ada enggak? Semuanya ada ya. Rumahnya bagus. Rumahnya bagus ya. Semuanya tuh pakai alat-alat elektronik. Berarti orangnya banyak duit enggak? Banyak duit. Ya, segalanya ada. Cuman lihat gambar ini apa yang? Ada enggak di rumah juga kayak begini juga enggak?
mamanya, emaknya, nyaknya, anaknya, cucunya, pembantunya. Kalau perlu doginya juga saya udah diajarin tuh. Kucingnya juga diajarin pakai gadget. Bisa begini-begini. Ya Pak ya? Kayaknya seneng, tapi kayaknya ada sesuatu yang hilang deh. Bilang kanan kiri. Enggak kan di kita mah ada yang hilang gitu. Kehangatan kasih hilang karena di dalam kecukupan kita merasa kamar udah sendiri-sendiri. TV sendiri-sendiri. Sekarang udah gak laku TV. Pakai kotak 4 sendiri-sendiri. Betul nggak? Siapa di sini masih nonton TV rame-rame seruangan nonton barengan? Udah jarang. Saya ini zaman angkatan saya yang paling diberkatin. Model telepon kuno sampai TV ya Pak, hitam putih semua nonton rame-rame. Ya nggak? Layar tancep. Zaman sekarang udah lah lihat sendiri-sendiri. Abang beca aja bisa begini sendiri. Jadi ada sesuatu yang disconnected tadi tuh. Bahasa anak-anak ngerti ya? Tidak terhubung dan ini adalah bencana. So hari ini firman Tuhan kita mau kembali bahas dari firman Tuhan. Bagaimana membangun lagi keluarga yang hangat. Karena keluarga yang hangat itu selalu menjadi keluarga yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua orang. Ya, kita baca, saya baca cepat aja ya. Dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Anak-anak dengerin ya, kalau bisa buka gadgetnya tuh. Alkitabnya bisa nggak? Baca, hebat. Panitia sediain kado nggak tuh hadiah tuh buat anak-anak yang bisa buka gadget baca Alkitab bareng-bareng. Kolose pasal 3 mulai ayat yang ke-18 saya bacakan. Cepet dulu ya. Hai istri-istri tunduklah pada suami. Mama disuruh nurut sama papi ya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Papi ingat tuh kata firman Tuhan. Mama mesti disayang, gak boleh ngomong kasar sama dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Mulai disuruh makan pada waktunya, mandi pada waktunya, belajar pada waktunya. Sampai melakukan banyak hal yang penting dan berguna. Taati dalam segala hal, karena itulah yang indah, beautiful. Ya, di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, keren nih. Pria dikasih nasihatnya 2 kali. Biasanya mama-mama yang kasih panjang lebar. Ini 2 kali. Bapak-bapak, siapa angkat tangan yang jadi bapak di sini? Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Di sini siapa jadi karyawan? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka aja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sampai begitu aja pembacaan firman Tuhan. Nah anak-anak, adik-adik, rekan remaja, bapak ibu, opa oma sekalian. Kalau lihat dari cerita tadi Kolose pasal 3 ada buat istri, buat papa, suami, papa, anak. Majikan sama bawahan juga sama ya. Kira-kira yang membuat sebuah keluarga, rumah tangga baik, senang, happy, kerasanya ada perasaan hangat, kasih sayang, kira-kira apa? Jawab kalau ditanya. Kira-kira apa tuh? Atau saya ganti, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat sebuah keluarga itu rasanya enak, baik, hangat? Tanggung jawab siapa? Ini istri langsung tanggung jawab mama. Cuman mama, di situ tadi siapa aja? Ada papa juga, ada siapa lagi? Ada anak juga, artinya semuanya berbagian. Bilang kanan kiri, tepuk semuanya. Ini untuk bikin keluarga kita happy, ini kita semua punya tugas. Ya, nah tetapi dalam rangka bilang semua kita punya tugas, teman-teman sekalian. Saya mau cerita sedikit konteksnya nih. Tahu konteks itu adalah catatan tentang Alkitab yang kita baca itu sebetulnya bicara dari mana. Kalau kita lihat Kolose pasal 3, opa oma bapak ibu sekalian. Konteks nasihat pada istri, pada suami, pada anak, pada orang tua, pada hamba itu konteksnya apa? Kolose pasal 3 itu sedang bicara tentang kamu telah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Karena itu tanggalkanlah manusia yang lama, kenakanlah manusia yang baru. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih.
Jadi untuk membangun keluarga yang hangat, keluarga yang terus diperbaharui, bertumbuh di dalam kasih, itu konteks mikirnya bukan tuh mah, makanya mamah teh mesti gini, tuh pah, makanya papa mesti gini, tuh kan papi mami mesti begitu, tuh anak-anak makanya lu mesti begini. Bukan konteks harus sebagai hukum, sebagai aturan. Tetapi firman Tuhan menekankan kita mau melakukan bagian kita bukan sebagai perintah keharusan, tetapi dengan satu pengertian kita ini manusia yang baru. Di dalam Tuhan Yesus, kalau sekarang datang ke gereja, dengar firman dari kecil dibawa ikut ke sekolah minggu, ya tiap hari di gereja itu dari Senin sampai Sabtu di sini gereja banyak kegiatannya. Tujuannya apa? Ngingetin, ngajarin kita ini orang percaya. Orang percaya di dalam Tuhan Yesus itu disebut manusia baru. Dilahirkan baru, dikasih pikiran, perasaan, hati yang baru. Hidup jadi orang yang lebih baik. Berbeda dengan yang lama. Dikasih baju baru, bajunya Tuhan Yesus. Ya, mirip makin lama kayak Tuhan Yesus. Artinya apa? Ada relasi yang perlu dan bisa diperbaharui setiap hari. Di dalam hidup orang percaya kalau keluarga mau bahagia bukan soal tanggung jawab siapa. Kita melihat diri kita semua di dalam Tuhan manusia baru. Dan kita punya relasi hubungan saya dengan papa mama, suami istri, orang tua anak yang perlu dan bisa diperbaharui setiap hari. Dan semua itu dikatakan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Artinya apa? Bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan dilakukan dengan ancaman dan intimidasi. Anak-anak, kalau kamu nggak nurut papi mami ya, gak dikasih mainan loh. Kasih uang jajan loh. Mesti nurut ya. Mesti belajar ya. Bukan begitu ya. Suami istri juga sama. Istri mesti nurut sama suami ya. Mesti hormat. Kalau nggak uang belanjanya dikurangin. Ya. Istri bilang, papa juga gak boleh galak-galak, gak boleh kasar-kasar. Kalau begitu nanti gak tak masak no, gak tak ladeni loh, tak tinggal pergi jalan-jalan. Nah ya, jadi bukan secara ancam-ancaman, tapi dengan satu kesadaran. Saya ini sekarang udah jadi orang percaya. Coba bilang kan, kita ini orang percaya. Bilang, kita ini anak Tuhan. Ya, bukan lagi sama orang dunia. Ada sesuatu yang bisa dan perlu berbeda dan itu bisa dipelajarin ya. Jadi ini sesuatu yang penting, konsepnya dasarnya di situ. Nah, pada waktu Kolose pasal 3 ditulis sama Rasul Paulus dengan konteks seperti ini, saya mau ceritakan bahwa realita daripada segala sesuatunya itu, ini bisa tolong lagi nggak jalan lagi nih? Baterainya habis, ya. Ketika ada cerita istri mesti bagaimana, suami mesti bagaimana, anak, orang tua. Di dalam hal itu kita melihat satu realita. Kenapa Tuhan kasih perintah seperti itu? Kasih nasihat seperti itu. Satu realita di dalam hidup bersama, kita ini semua nih orang berdosa. Makanya kalau di gereja saben kali kebaktian ada pengakuan dosa toh. Betul nggak? Kenapa? Kalau kita mau jujur, kita ini gak sempurna, tepuk-tepuk. Kita gak sempurna, saya gak sempurna. Dan hidup sebagai orang yang tidak sempurna di dalam keluarga itu tempat di mana luka itu bisa terjadi. Kenapa ada nasihat, hei suami-suami ya, jangan kasar karena memang di keluarga ada yang kasar. Coba jujur di sini yang gak pernah kasar. Kecuali Pak Pendeta kali. Pendeta juga bisa ya. Saya ini udah umur 65, suami saya 71. Kadang-kadang suka ada pendengaran yang kurang jelas tuh ngomongnya rada kencang sedikit. Herannya lagi kurang kedengeran ya, dia ngomong keras sedikit, saya ngomong keras, rasanya kayak dibentak gitu loh. Nah kadang kalau lagi kedengerannya dibentak tuh hati itu tidak enak, nggak maksud kasar. Saya ini suara kayak gini loh, suara pengkhotbah nih. Kalau ngomong semangat gitu kayak marah-marah. Pak Henry, lu tuh kenapa sih ngomongnya marah-marah? Kagak marah-marah, ngomongnya begini. Beneran gak marah, gaya gua begini gitu, gaya saya begini. Kadang-kadang hal seperti itu tanpa sadar kalau lagi kesel lagi apa bisa seperti marah-marah. Sebetulnya ada marahnya juga. Ya kalau gak marah kan ngomongnya dipelanin dikit. Nadanya diturunin dikit. Ya Pak iya, betul gak? Anak-anak pernah gak mau disuruh taat kasar? Wah tantrum teriak-teriak. Ya.
Zaman now, nih di mana-mana lihat film di timur ya yang suka nonton film. Aturan menghormati orang tua itu masih dijunjung tinggi, even in the movie. Murid sama guru, anak sama orang tua tuh, bakti tuh, ti, xiaoshun fumu chin ti, yao jingwei fumu chin, nggak boleh nggak sopan, betul nggak? Di film silat aja begitu, di dunia nyata lebih jelek lagi malah nggak kayak gitu, betul nggak? Zaman sekarang ada anak bisa bentak orang tuanya kok. Udah bentak, sorry mampap, ini lagi latihan suara remaja. Mertua saya tuh orangnya baik. Pada waktu putra kami itu ya, masuk remaja, kan mulai keluar tuh egonya. Kadang ngomongnya kenceng. Apalagi tanda petik bau-baunya baru pulang dari luar negeri. Wah ngomongnya kadang kenceng gitu kan. Nah mungkin karena kita pengkhotbah kali jadi udah biasa dengar suara kenceng. Mertua saya tuh tahu ini si mami nih mungkin hatinya tidak senang. Karena juga pengalaman saya tahu adik ipar waktu ngomongnya kenceng sama dia. Jadi dia ngasih Li, jangan marah. Si Feli itu lagi masa pertumbuhan. Baru jadi jakunnya. Jadi kalau ngomong suaranya yang prom digetno kata orang Jepang. Getno jadi ngomongnya kenceng. Jadi lu jangan tersinggung. Itu cuman alasan. Realitanya dalam sehari-hari itu terjadi. Betul apa betul? Enggak suami bentak istri, istri bentak suami atau papa mama bentak anaknya. Saya suka upload di status apa yang bagus, setiap hari saya renungan apa. Ya saya nggak bagi-bagi lagi perorangan, suka nggak dibaca. Yang mau baca nggak di apa. Suka ada yang respon, semua katanya Bu Lili itu bagus sekali. Itu kayak di rumah saya tuh, begitu tuh dia ngomong loh. Kan kamu nggak tahu siapa yang ngomong kan. Kalau di luaran itu aduh rohani, baik, sopan, bahasanya. Bagi-bagiin video firman Tuhan. Wah semua orang puji dia. Di rumah Bu, dia bisa bentak, kadang-kadang lempar apa aja tuh katanya. Aduh katanya. Nah itulah realita hidup. Kenapa firman Tuhan kasih nasihat? Karena di rumah ada yang ngomong kasar ya. Kalau orang udah kasar-kasaran begitu saya mau nanya nih. Anak baru dibentak. Mau gak dideketin sama papa atau mama yang baru marah? Ayo anak-anak, remaja. Pasti gak mau kan mengunci diri cemberut. Ya gak mau. Ya gak? Kalau anak lebih jujur pokoknya. Wah bagaimana. Suami istri kalau baru begitu. Bisa mesra-mesraan omong kosong. Saya aja bisa pertama-pertama dulu baru kawin mah digituin. Gak sengaja bisa 3 hari gue gak mau ngomong tuh. Di luar mah senyum aja lagi sama Hoyu. Nih udah tadi kamu baru ngomongnya begitu sih. Udah 40 tahun menikah rada baik. Paling cuma berapa menit, paling lama sejam mesti udah baikan lagi. 40 tahun loh prosesnya. So it's very normal karena kita manusia yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali-sekali bisa lemah, betul? That's normal. Ada luka lama yang gak baik-baik. Udah sekarang salah, besok salah lagi. Aduh kok gak bosen sih berbuat salah. Pasti ada luka. Sini banyak anak. Ada satu hal yang saya mau ngomong sama orang tua. Zaman now ada satu realita yang pahit tidak bisa disangka. Kemungkinan orang punya karena satu dan lain hal. Tuntutan sekolah, kehidupan, masalah genetika yang kurang bagus ya. Nutrisi yang sudah tidak terlalu bagus, lingkungan yang terpolusi. Kemungkinan punya gangguan otak sehingga punya gangguan kesehatan mental. Masalah problem emosi, cara berpikir tidak sehat, perilaku yang tidak selalu baik, tantrum. Itu bisa terjadi di mana saja di seluruh dunia. Anak-anak 10%, remaja 17%, orang dewasa 25%. Jadi kalau di jumlah-jumlah sekitar 40-50% punya masalah sakit jiwa loh di dunia ini. Berarti apa? Orang serumahnya kena juga kan. 100% kita hidup dengan urusan benih, jadi harus belajar menerima realita. Itu ada. But, apa yang dikatakan firman Tuhan menolong kita. Bagaimana kita hidup dengan dunia yang tidak sempurna ya. Bagaimana kita hidup dengan dunia yang tidak sempurna? Firman Tuhan memberikan beberapa nasihat ya. Yaitu apa? Istri mesti bagaimana? Masalah dari hati. Bukan karena minder jadi harus tunduk, karena takut gak dikasih uang belanja. Karena gue belum pinter, kalau gue udah pinter mah pasti suami gak berani bentak-bentak sama saya karena gue juga bisa cari duit. No, bukan karena itu, karena memang sikap hati. Saya diciptakan sebagai penolong,
Saya diciptakan oleh Tuhan punya suami sebagai pemimpin. Kalau kagak mau belajar tunduk, jangan kawin. Punya anak perempuan gak diajarin tunduk, jangan biarkan dia menikah. Kenapa? Akan bermasalah untuk dua belah pihak. Tapi kalau sudah menikah, semua wanita harus belajar menghormati otoritas. Tapi yang sudah berkeluarga harus mengerti, perlu ngerti. Sekali lagi konteksnya bukan harus sebagai keharusan hukum, tetapi karena kita orang percaya punya cara hidup yang berbeda. Suami, firman Tuhan mengatakan belajar mengasihi dengan sikap yang konkret. Bukan dengan wah pokoknya jadi suami kerja dari pagi sampai malam. Cukupin kebutuhan keluarga titik. Tidak, dalam hal sehari-hari. Kalau bersikap berperilaku jangan kasar. Walaupun mungkin istri anak bisa berbuat salah. Semua orang juga bisa salah, Anda juga bisa salah. Bagaimana kita belajar tidak kasar. Honestly speaking ini almost happen di dalam banyak keluarga. Ya. Kami sedang mendampingi satu keluarga yang zaman now semuanya susah. Semua pengen punya penghasilan tambahan supaya bisa ada berkat mencukupkan keluarga. Betul apa betul? Lalu sang istri ini dengan baik hati sebetulnya bermaksud mengelola keuangan yang dipercayakan suami supaya hasilnya lebih baik. Dia mainan, investasi, pas kenanya bodong. Lalu kejebak, habis uangnya. Ngomong sama suami takut, kagak ngomong kan uangnya habis. Begitu ngomong suaminya marah sekali. Nah kalau sudah marah itu urusannya deh. Antara didinginkan atau dikasarin. Yang satu merasa salah, ya salah tapi gak rela dikasarin juga. Didinginin juga gak rela. Yang satu antara memang harus mengasihi, tetapi kesel juga gue kerja tahunan. Saya bukan bos. Menghasilkan tabungan sekian banyak itu saya kerja keras. Kok istri saya bikin habis uang begitu gampang dalam hitungan? Hari ratusan juta, pek, habis. Bisa terjadi. Bagaimana tidak kasar dalam keadaan begitu? Bagaimana enggak dingin dalam keadaan begitu? Bagaimana anak punya papa mama yang mungkin galak? Lihat papa orang lain mah sayang, sabar, anaknya dipeluk, ya disayang-sayang, ini mah boro-boro disayang-sayang. Gak pernah dipegang, cuman bisa dimarah-marahin. Bagaimana hidup dengan keluarga begitu? Saya ada satu kenalan jauh di luar kota, tapi sekeluarga saya kenal baik. Kemarin ini ke Bandung cari, Bu saya mau bicara. Baik. Untung saya kemana-mana kalau bicara sama orang yang saya rasa ini kayaknya perlu hikmat bijaksana lebih. Saya selalu kalau nggak suami bawa saya bawa suami untuk konseling. Ngobrol-ngobrol makan di restoran, itu kalau ngomong itu kayaknya dia lagi maki-maki saya loh. Padahal dia nggak lagi maki-maki. Saya sampai sungkan sama orang lain, untung ada suami saya. Berarti kan tahu dia lagi tidak marah kepada saya. Jadi ngomong pang-pang kekecewaan sama keluarganya. Sama orang tuanya, sudah dewasa loh. Sudah mau 60 tahun loh, sakit hati sama mamanya. Kenapa? Mamanya kalau ngomong, kalau ngatur perusahaan kayak sama anak kecil gak percaya katanya. Dan dia sakit hati sekali. Bisa ada. Itu sebabnya firman Tuhan berberi nasihat bagaimana anak dalam segala hal tetap harus taat hormat. Dan yang jadi orang tua, kepala keluarga ayah, jangan bikin sakit hati anak. Saudara, kita jadi orang tua bisa salah. Tapi kita perlu belajar. Nanti kita belajar hal praktis. Saya mendampingi satu ibu. Kami bersyukur di komunitas lansia bisa menemani ibu ini. Karena apa? Suami udah gak ada. Anak 19 tahun sudah gak bisa ditemuin sama sang ibu. Yang perempuan tinggal di luar kota gak bisa hidup bareng. Kenapa? Sama-sama punya problem membangun hubungan. Aduh kalau saya dengar begitu saya sedih sekali. Nah kitalah yang jadi teman buat dia. Wah dia suka tantrum. Orang tua juga suka tantrum loh kayak anak kecil loh. Adik-adik ya. Nah, bukan kamu aja yang suka tantrum. Papa mama juga kalau lagi marah bisa tantrum juga begitu ya. Wah marah ngomong siapa aja dimaki-maki. Kita belajar sabar. That's the reality. Ya that's the reality. Tetapi ayat ini mengingatkan potensi yang terjadi di dalam keluarga ada. Tuhan mengarahkan ulang. Yang jadi papa mama punya kuasa, jangan pakai buat menindas. Suami jangan pakai menekan istri, istri pakai untuk menekan anak.
Ya, ada istri nggak puas sama suami, tekan sama kesayangan suaminya, anjingnya, kucingnya. Pakai kuasa menindas mereka ya. Orang namanya tinggal serumah, dekat. Itu mudah sekali saling melukai. Dengan kata-kata, dengan tangan. Firman Tuhan memberikan pengarahan, jangan begitu. Ada peran berbeda, jangan saling mendominasi. Marilah belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, bagaimana belajarnya? Firman Tuhan bilang, kenakanlah kasih. Hari ini saya mau bilang 5 kasih. Praktis. Buat anak sampai orang tuh bisa. Ulangi, kasih. Ada apa aja? Ada K, ada A, ada apa lagi? Ada apa lagi adik-adik? Udah I, ada apa? H, ada 5 ya. Yang pertama apa? K, yang pertama wujud kasih dalam keluarga yang ingin diperbaharui adalah kesadaran baru. Saya ini manusia baru. Saya ini orang Kristen, saya anak Tuhan, orang percaya. Sudah punya modal untuk hidup berbeda. Jadi kalau mau marah, ingat marahnya saya anak Tuhan. Ya. Mau protes, ingat saya anak Tuhan. Dari kesadaran. Kalau nggak sadar, semuanya jebol. Semuanya salah. Jadi mulai dari mana? Saya ini papa, orang Kristen. Saya ini mama, orang Kristen. Saya ini anak, orang Kristen. Semua nggak ada yang nggak tahu bagaimana bersikap kepada orang tua. Jadi dengan kesadaran yang baru. Ya. Lalu yang kedua dengan apa? Dengan mengarahkan kepada kasih. Kalau saya ini lagi kecewa, lagi marah, lagi gak seneng. Mama masaknya gak enak, itu lagi. Anak mau protes ya. Wah, istri mah anak nih mesti bayar uang sekolah, udah tengah bulan uang keluar. Nih bagaimana wah mau protes sama suami. Setiap respon, ingat arahkan pada respon kasih. Kasih itu bukan berarti semua mesti diterima, semuanya mesti diturutin. Kasih bukan berarti apa aja mesti boleh, bukan. Dalam hal ini kasih memutuskan kalau saya tidak suka, saya tidak akan membalas dengan perbuatan yang sama, itu kasih. Arahkan pada kasih. Walaupun saya kecewa, papa mama gak kasih yang saya perlu, yang saya mau, yang saya butuh. Ya, suami merasa istri tidak mengerti. Tetap memberikan satu respon yang menghargai dia mamamu, dia istrimu, dia papamu, dia suamimu, dia orang tuamu. Karena apa? Karena saya orang percaya dan wujud kasih sebagai orang percaya semuanya mengarahkan kepada kasih. Tetap hadir, ini wujud kasih juga, arahkan pada kasih. Gak bisa ngomong, udah kesel, udah marah. Tetapi waktu makan tetap hadir. Waktunya bisa duduk bersama. Latihan, dibiasakan, disengajakan, diarahkan pada kasih. Kasih dalam keluarga bukan selalu spontan. Kadang-kadang harus disengaja. Gak ada orang bisa otomatis jadi orang dengan sabar kasih. Semuanya perlu belajar. Bilang anak semua perlu belajar. Semua bisa belajar. Yang bisa belajar bukan cuma anak-anak. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan otak. Semua pegang kepalanya nih, otak. Ini berkat Tuhan luar biasa. Ilmuwan mengatakan otak manusia tidak berhenti bertumbuh seperti kepercayaan selama ini sampai masa remaja pemuda, enggak. Otak manusia masih bisa berfungsi, distimulasi untuk belajar sampai mati. Bilang kanan kiri sampai mati. Jadi kalau dia di papa mama mau mengubah kebiasaan bisa. Udah jadi opa oma udah kaku bisa. Anak-anak apalagi masih muda bisa. Cuman perlu belajar melatih dengan sengaja. Ya. Melatih untuk apa? Untuk mengembangkan sikap dan kata-kata. Yang gampang aja deh, gak usah pakai yang susah-susah. Sikap dan kata-kata yang bagaimana? Yang tidak melukai. Yang tidak kurang ajar. Yang tidak melupakan siapakah dia yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendampingi. Titipan Tuhan. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Untuknya seperti untuk setiap kita. Yesus mati. So dia manusia berharga. Nggak sempurna, yes.
Tapi saya bisa belajar melatih sikap dan perkataan yang baik. Kadang-kadang yang memperbesar jarak nih antar suami istri, orang tua, anak, itu bukan masalah yang besar. Oh kurang duit, oh rumah bocor, terus apa lagi? Udah mau habis bulan gitu kan, deg-degan. Apalagi yang masalah besar. Oh lagi capek, lagi sakit gitu kan. Itu masalah, tetapi sebetulnya yang bikin masalah itu menjadi besar bukan masalahnya. Tetapi nada suara kita. Pada waktu mengungkapkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Itu nada suara kita. Kata-katanya yang suka nyeleneh, nyelekit, merendahkan, itu yang bikin sakit. Masalah sebesar apapun, kalau kita baik-baik bicara, bisa diatasi dengan baik. Apalagi kita punya Tuhan, amin. Ngomong baik-baik, anak-anak pun jauh, mama gitu. Jangan dimaki-maki. Maunya apa sih dek? Kalau kamu teriak-teriak gitu, papa mama gak ngerti bahasanya. Ngomong mau apa, dedek mau apa, ya kakak mau apa. Diajar dari kecil mengungkapkan dengan sikap dan perkataan yang bisa dimengerti. Kalau dari kecil dilatih, itu terbangun di otak. Sampai besar cara mengungkapkan emosi dengan proper. Kalau nggak sempat diajar, nggak sempat belajar dari kecil gimana? Udah kebiasaan, wek, pruak, banting-banting. Nih, kita masih bisa belajar. Sekarang dengar, oh saya kayaknya punya kebiasaan gitu ya. Kalau marah, buang, kesinggung sedikit, buang. Udah jadi papa mama juga begitu. Terlambat gak belajar? Enggak terlambat. Kalau Anda masih bisa mendengar, masih bisa berpikir, belajar, bisa. Kalau Anda mendengar tapi gak merasa perlu belajar, berobat ke dokter cepetan. Karena Anda punya masalah berpikir tidak normal untuk sesuatu yang wajar yang Tuhan udah kasih sama kita. It's true. Saya nggak make a joke di sini. Karena banyak masalah mental itu diskoneksi frontal cortex berpikir normalnya nih reasoningnya di sini bermasalah. Perlu dibantu dengan obat atau dengan terapi. Atau dikontrol emosinya di bagian dalamnya itu di limbic systemnya. Jadi nggak bisa kontrol emosi. Kepencet sedikit orang lain nggak apa-apa dia bisa ngamuknya nggak karu-karuan. Ngomongnya nadanya langsung tinggi meledak. Kayak orang mau kena bom aja gitu. Buang gitu kan. Nggak kekontrol suaranya semuanya. Nggak apa-apa juga. Emangnya kita manusia berdosa kok. Cuman perlu belajar. Dan itu dimungkinkan dengan penemuan-penemuan terbaru. Saya berani berkata sekarang. Dengan pengetahuan yang saya masih sedikit. Orang yang punya kesadaran belajar, melatih, maaf, gak perlu dulu pakai Tuhan, itu bisa. Makanya ada orang gak percaya Tuhan jadi orang baik kan. Tapi masalah keselamatan tidak karena hal itu. Kita orang percaya punya Yesus Kristus, punya Roh Kudus, punya ciptaan baru. Lebih mungkin melatih otak kita belajar kebiasaan yang baru karena Roh Kudus memimpin. Latih yang baru, mau marah, tahan, hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, nafas aja. Begitu turun, tone-nya udah turun dikit. Itu keterampilan hidup. Kalau lagi kecil gak sempat diajar, udah gede belajar sendiri. Jangan karena udah kebiasaan nyalain orang tua. Gak ada zaman salah menyalahkan sekarang. Semua orang bisa belajar. Kalau papa mama belum ngajarin Anda udah jadi papa mama, udah jadi orang tua, belajar bertobat sekarang. Kalau gak bisa bertobat, cepetan berobat. Saya serius loh. Sebelum nanti Anda menjadi orang yang saya ceritakan. Sudah menjadi menahun, kebiasaan itu sudah mengeras, lebih sulit dibantunya. Dan kalau udah gitu melukai terlalu banyak orang. Dan Anda sendiri yang terluka. Udah tua, udah sendirian, mau deket sama anak, anaknya takut deket-deket. Bahkan tidak mau dijumpai. Ini lagi masa seperinil-perinil nih, kecil-kecil ini. Baik-baikinlah dia. Anak-anak dari kecil belajar ya, kalau dikasih tahu yang baik. Supaya udah gede jangan jadi monster. Bilang kanan kiri, saya gak mau jadi monster. Bilang. Papa mama tolong saya udah gede gak mau jadi monster. Mau jadi malaikat-malaikat kecil yang makin besar makin manis. Amin. Jadi belajar asah sikap dan kata-kata kita. Lalu wujud kasih ketika kita sudah belajar sikap dan kata-kata. Di dalam cara berbicara interaksi makin bijak dan makin realistis itu makin apa ya. Makin sesuai dengan apa ya kenyataan yang perlu dan ada. Nih papa mama kalau tahu nih anak itu memang belajarnya rada pelan, jangan dipaksa dapat angka bagus. Kalau dia udah nuli, sia-sia, udah
kerja keras belajar, dapat 6. Aduh kamu hari ini dapat 6, bagus ya. Waduh nanti kita temenin kamu lagi bisa dapat 6,5. Daripada dapat 6 aja udah besar kepala. Papa dulu tuh bodoh-bodoh dapat 8. Waduh cilaka deh. Interaksinya kurang bijak. Anak masih kecil misalnya memecahkan sesuatu dimaki-maki kayaknya dia tuh orang bego, bodoh semua keluar semua. Namanya masih kecil disuruh kerjaan yang memang gak cocok sama ukuran levelnya. Itu gak realistis. Lagi capek, istri lagi capek. Mesti bisa masak, rumah mesti bersih. Gak realistis. Coba diganti Anda jadi istri. Bisa gak kerjain begitu? Sambil ngurus anjing, ngurus kucing, semua diserahkan sama istri semua. Jangan lupa ya kasih makan gini-gini. Nah, interaksi yang bijak dan realistis. Perlu belajar apa? Perlu belajar untuk membangun namanya boundaries. Kasih bukan berarti memaksa semuanya normal. Tapi memilih cara berinteraksi yang lebih bijak dan tidak melukai dan tidak membiarkan diri sendiri terluka. Ya. Orang-orang khususnya hidup dalam suatu zaman sekarang yang tekanannya tinggi. Masalah mental itu menjadi sesuatu yang dialami hampir setiap rumah tangga. Anda perlu belajar sehat sendiri. Kalau lagi capek, mama lagi capek. Boleh gak kasih mama 10 menit? Mama mau diam dulu supaya mama gak marah-marah. Ya, anak perlu belajar kasih ruang. Tapi orang tua perlu, kamu lagi sedih marah gak bisa ngomong. Papa mama gak ngomong dulu loh ya. Coba kamu, jangan disuruh disetrap berdiri dikunci di kamar. Nanti udah gedenya sakit hati loh, jadi penakut, jadi paranoid, jadi punya trauma yang gak perlu. Kamu duduk dulu di situ, mama ada di sini. Sok tenang dulu, udah tenang, baru nanti ngomong sama mama. Kamu tuh maunya apa? Kalau nangis gak ngerti bahasa nangis. Kucing aja kagak ngerti. Kucing aja lari kalau kamu teriak-teriak begitu, kamu deket-deket kamu. Ayo ngomong maunya apa, tenang dulu. Kasih 10 menit jeda. Berapa banyak anak-anak terluka karena diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh orang berpendidikan yang mengaku dirinya bahkan orang Kristen. Dan saya menemukan kasus-kasus begitu langsung handy. Ya Bu, ini orang segede gini saya sekarang masih takut ini. Kenapa? Ibu tahu papa saya bagaimana kepada saya waktu saya melakukan hal kecil padahal normal umur segitu saya belum bisa. Salah, digebukinnya kayak apa Bu? Dikunci di gudang, gelap saya tuh takut sampai kencing-kencing. Sampai umur berapa saya tuh masih ngompol. So belajar interaksi yang bijak dan realistis. Ya, kalau memang kita hidup dengan orang yang maaf sudah ada demensia. Ngomongnya diulang, namanya demensia jangan dibentak. Ya diterima aja, memang udah suka lupa kok. Nah demensia sebetulnya ada harapan dengan saya cerita tadi ya. Kapasitas otak manusia bisa belajar, dikurangi keburukan-pemburukannya itu. Karena ada bagian otak lain bisa dilatih ya. Saya pernah ketemu sepatu teman, papa mamanya itu punya satu pergumulan sehingga sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan wajar. Papanya di lantai 2, mamanya di lantai 1 which is gak apa-apa. Harus merawat adiknya yang punya masalah fisik, kelainan fisik. Teman saya ini loh di tengah-tengah. Papanya marah sama istrinya ngomong sama teman saya. Plang si mami gini gitu. Nah, anak nih kan, papi kan orang percaya, papi kan kepala keluarga musik gini. Tambah marah papinya. Si anaknya ini dimarahin, aduh Bu Lili saya dimarahin sama papi tiap hari. Mamanya komplain si papi begini begitu. Iya makanya Mi tahu si papi teh begini, mami jangan begitu. Mamanya kamu memang belain papa kamu, plang. Dia bilang Bu Lili saya dimarahin mama saya. Saya kagak bisa cabut dari rumah ini. Tapi saya tinggal saya bisa gila. Kebetulan by the grace of God saya udah sedikit belajar tuh tentang gitu. Saya bilang gini, anggap aja namanya si Lili juga ya supaya gak nyinggung orang lain ya. Li, boleh gak kamu coba begini sekarang? Kalau papa kamu komplain, interaksi bijak dan realis aja. Oh papa lagi sedih ya, lagi jengkel ya sama mama. Tepuk. Papa mau minum apa, makan apa sama saya dibeliin. Udah jangan dibahas, rasionalisasi kudu bener, gak usah. Didengerin aja, tek. Oh ya makasih, udah repeh, diem. Si mama komplain tentang papa, jangan dikasih tahu usi A, B, C. Udah gak usah dikotbahin. Iya, mami lagi kesel sama papi ya, sedih ya. Peluk aja udah. Mami mau diajak jalan-jalan, capek ngurusin si Dede, yuk kita jalan-jalan sebentar. Cukup begitu. Udah berapa lama kagak komplain lagi teman saya. Saya tanya, Li gimana lu sekarang? Aduh semu, puji Tuhan katanya, repeh sekarang, aman sentosa.
Cuman ternyata segampang itu cuman, oh realistis namanya lagi sama orang stres, jangan diajak mikir orang stres itu. Didengerin aja. Beres. Belajar interaksi dan ini bisa dipelajari. Gereja perlu mengadakan latihan-latihan praktis, jangan teoritis tentang kehidupan. Yang sederhana. Dan yang terakhir praktek kasih itu kalau di depan kesadaran ditutup dengan harapan. Ya. Perlu kesadaran kasih itu adalah mempraktekkan segala sesuatu, bukan berharap keluarga saya, suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya jadi lebih baik, jadi kita nih lebih happy. No, tujuannya bukan di situ. Anda tidak bisa dengan Anda menjadi baik, orang lain tuh akan jadi baik, enggak menjamin. Emang kita diajarin kalau kamu baik, orang lain akan baik, itu diharapkan. Tapi pengharapan kita bukan sama orang lain, responnya kepada kita. 他对我们的回应都会更好，所以我们都更高兴、更愿意做，不是这样子。Bukan saya menjadi lebih baik karena kalau saya baik nanti dia baik, saya lebih sukarela. Bukan di situ. Saya berbuat baik dan tetap baik karena saya anak Tuhan. Saya manusia baru, sudah seharusnya. Dan Tuhan menolong saya dan Tuhan memperlengkapi saya dengan kemampuan belajar menjadi manusia yang makin baik. Karena dia hadir, dia bekerja, dia menolong saya. Dia berubah gak berubah urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau dalam keluarga ada satu yang mengambil sikap begitu, harapannya di dalam Tuhan yang hadir, bekerja dan menolong. That's okay, that's fine, tepuk-tepuk aja. Ya, yang hadir, maka kita menjadi punya kekuatan tidak habis kecewa, marah sama orang yang gak berubah-ubah. Berapa banyak di antara kita nih hidup rumah tangga, capek ngurusin orang yang susah berubah. Padahal yang bisa berubah cuma Tuhan dan dirinya sendiri. Kapan berubahnya gak usah ditunggu. Dulu saya nungguin, udah 16 tahun berdoa. Aduh capek penanggalan. Saya tanya sama suami saya, kamu dulu berubah berapa tahun? 9 tahun, gue tunggu 9 tahun. Gak berubah. Capek saya, 16 tahun. Akhirnya saya belajar merdeka, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya cerita ya atas hidup setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam rumah saya. Ya kan? Saya memang tidak sempurna. Ya kan? Tapi saya bukan orang yang tidak bertanggung jawab, saya terus bertumbuh. Harapan saya kepada Tuhan yang bekerja, bukan kepada orang lain yang akan menjadi lebih baik. Atau kekuatan saya sendiri yang akan menimbulkan efek balik yang baik. Enggak, kepada Tuhan yang bekerja. Saya tanggung jawabnya sama Tuhan. Sayanya lebih bebas, merdeka. Makanya orang bilang awet muda ya. Semua orang bisa awet muda sebetulnya. Harapan kita di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita. Bukan di dalam perubahan orang di sekitar kita, itu urusannya Tuhan. Syukuri setiap kemajuan kecil. Aduh kalau satu kali anak saya sekarang menjadi lebih baik. Sempurna belum, saya juga gak sempurna kok. Ya, dulu kalau pakai hitungan setengah mati. Orang punya bipolar mau gimana lagi. Kadang-kadang ada hal yang sangat sensitif. Tapi sekarang kalau saya mau ke pasar apa. San, mami pinjam mobilnya ya. Gak pernah komplain dulu mah. Isi bensin ya, kesel saya dia suruh. Kamu kalau pakai mobil papi mami kakak mikir ada bensin gak ada bensin ya. Kamu bensinnya habis pakai mobil saya. Ya kan? Giliran mobil kamu saya pakai ke pasar deket lah. Habis juga gak sampai 1 liter. Mesti diisi bensin. Oh dulu saya kesel dekanin gitu. Kenapa mesti kesel? Dia punya kekhawatiran cara berhitung sendiri yang memang tidak selalu sama orang lain. Sekarang udah gak memperbaiki. Baik. Kalau saya tahu dia lagi gimana ngomongnya jangan tenang. Seret, dia udah mulai naik sayanya turun dikit. Udah deh gak jadi pang gitu. Udah aman. Aman. Dan kita menjadi lebih enak hubungannya. Dan dia menjadi lebih bertumbuh. Lebih alami bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan. Gak selagi mengganggu seperti dulu dan terasa. Yang sebetulnya bukan yang mengganggu. Sayanya yang berpikir bahwa dia kurang baik. Betul gak? Kenapa kita gak happy di rumah? Karena harapan kita dia harusnya begini. Anak saya harusnya begitu. Orang tua saya harusnya begono. Dan itu membuat kita unhappy. Harapan kita di dalam Tuhan yang hadir bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Begitu kita sampai pada praktek seperti ini. Itu mengubah semuanya ya. Jadi yang memperburuk jarak itu bukan masalahnya. Bagaimana kita bersikap. Kasih bukan memaksa, tapi kasih menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Harapan kita bukan keluarga saya harus sempurna, harus betul, baru saya happy, puas. Baru namanya Tuhan baik memberkati. No.
Tuhan masih bekerja, sedang bekerja, selalu hadir. Walaupun keluarga saya belum sempurna, and that's nice, that's good. Orang lain ngelihat kok keluarga saya nggak sempurna, tapi Tuhan hadir dan bekerja dan itu memuliakan Tuhan. Siapa bilang Tuhan dimuliakan kalau keluarga kita sempurna? Di Alkitab keluarga siapa yang sempurna? Kecuali keluarga Maria Yusuf karena di situ ada Yesusnya. Betul nggak? Kecuali Daniel nggak kesebut tuh, ada salahnya. Betul nggak Muse? Rai Muse? Bener nggak? Di Alkitab semua keluarga yang disebut contoh, Daud aja dosanya banyak tuh, paling gede tuh Daud dosanya. Berzina, ngambil istri orang, bunuh lagi suaminya. Tapi dijadikan manusia teladan tuh, apa nggak bertentangan? Bukan bertentangan. Tuhan menerima keberdosaan manusia. Kita yang kadang-kadang lebih kudus dari Tuhan. Merasa perlu begini begitu dan mempersulit hidup kita sendiri dan hidup orang lain. Tuh ya seputui. Jadi pembaharuan dalam relasi keluarga itu praktek kasih, mengenakan kasih. Artinya apa? Selalu ingat, sadar. Saya manusia baru, saya orang percaya, saya punya Tuhan. Arahkan semua cara respon reaksi kita dalam hidup kepada prinsip kasih. Apa buktinya? Dalam sikap dan perkataan. Dalam interaksi bijak realistis. Selalu harapannya ditaruh bukan di dalam orang, di dalam Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya, adik-adik paham? Remaja paham? Seru. So, end of the story. Setiap kita bisa jadi orang yang merasa lelah dengan hidup keluarga kita. Relasi dengan keluarga kita. Itulah bagian perjalanan hidup, gak apa-apa. Coba sadarin, siapa yang sampai sekarang Anda rasa paling susah dikasihi di dalam rumah? Dan ketika kita memikirkan seseorang yang sulit disayang dari anak kecil sampai orang tua. Pikirkan, selama ini saya meresponi situasi sulit, orang sulit ini sebagai manusia baru atau manusia lama. Kan seringkali masalahnya bukan di orang yang sulitnya kan. Karena ada dia gue jadi rumah tangga runyam. Bukan, masalahnya bagaimana kita berespon terhadap situasi sulit. 问题是不是在这个人的身上他有问题，问题是在我们自己怎么样回应这样困难的情况。 Betul apa betul? How we respond to this difficult situation. Kitanya pakai gaya hidup lama, bukan gaya hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Nah itu yang saya harap hari ini kita mau sama-sama belajar. Amin. Mari mulai sekarang kita belajar yang gampang-gampang aja. Satu respon baru dan respon yang lebih lemah lembut ketika menghadapi situasi sulit. Waktu pasangan, anak, orang tua menjengkelkan, mengecewakan. Belajar. Belajar yang gampang. Napas dulu, nafas. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3 hembuskan. Mau marah gak keburu marah. Kalau masih marah ngambil es batu kulum. Mana bisa marah ada es batu di mulut. Tan aman juga ada es batu gak apa-apa kan ya. Betul gak? Jangan gede-gede es batunya. Jangan sampai keselak. Hal-hal kecil lalu baru berpikir. How should I respond? Yang tidak menyakitkan. Yang menunjukkan saya orang Kristen. Yang menunjukkan saya ibu, bapak yang takut akan Tuhan. Yang sayang sama anak, yang gak bikin sakit hati. Betul? Kalau salah, keperucutan, minta maaf. Gampang kan? Biasakan. Aduh, itulah neuroplastisitas dipraktekkan. Tuhan kasih. Nih manusia normal dikasih Tuhan tadi berapa? 170 miliar. 86 syaraf kita otak. 84 itu penunjang supaya syaraf kitanya sehat. Kalau kurang nutrisi gizi ini penunjangnya rusak, sel-selnya bisa rusak. Cuman 10-12% kepake jadi orang normal fungsi. Jenius 20%. Jadi masih puluhan miliar gak dipakai. Pakai buat ngelatih kebiasaan hidup baru sebagai manusia baru ciptaan Tuhan. Udah dikasih modal sama Tuhan. Gak ada yang gak bisa belajar. Ya, latih percakapan yang dipulihkan. Mulai hari ini. Amin. Oke. Khotbah saya selesai sampai di sini. Ada satu lagu. Nanti diputarkannya lagu ini pada waktu persembahan ya. Betul ya, mana nih PL-nya? Persembahan ya, jadinya persembahan. Oh, lagi apresiasi ke orang tua. Saya kasih jelas. Ini lagu ya, viral banget sekarang, ya. 一定要对妈妈说得好, ya, 说好话. Ini sama mama, maaf ya, ini kan suang cincin. Harusnya sama papa, tapi lagunya untuk hari ibu sih. Anggap aja buat bapak juga sama, ya. Ya kan bisa kan tinggal dibayangin aja buat papa gitu kan, dirasa-rasa aja. Semuanya di otak kita kok, ya. Kayak pakai begini dianggap aja gitu ada ya. Itu maksudnya gini,
Kalau dulu kan apresiasi kenapa? Sesang dayung mama. Kan begitu kan? Zaman sekarang udah gak ada lagu begitu. Udah gak realistis. Gak ada lagi tuh mama kayak gitu lemah lembut, berkorban. Udah gak ada mama kerja, mama ini gak ada di rumah. Kadang-kadang anak ditinggal-tinggal. Tetapi lagu ini mengatakan belajar tetap berbicara, bersikap baik sama orang tua kamu. Toh mereka yang sudah melahirkan kamu. Dengan segala ketidaksempurnaannya membesarkan kamu. Sebaiknya kamu menunjukkan sikap perkataan yang baik sebelum kamu menyesal. Karena dia udah gak ada. Dan sebetulnya ternyata itu mungkin dilakukan. Ingat cerita saya tadi. Seorang ibu yang di usia yang sekarang nih 82 tahun. 20 tahun udah gak bisa ketemu anak lelakinya. Disamperin aja anaknya nolak buka pintu buat mamanya. Sedih gak? Ya, anak perempuannya dia sakit, dia hanya kontak dari luar kota. Susah datang dengan 1001. Saya gak nyalain anaknya karena anaknya juga udah terluka. Jangan sampai kita jadi orang tua nyesal, jangan sampai jadi anak nyesal. Saya punya seorang kasus lain lagi. Mirip mamanya ini juga punya masalah. Jadi selalu mendukakan, membawa kekhawatirannya jadi beban. Pernah mau bunuh diri di depan anaknya, aduh anaknya sampai stres. Lagi mamanya ada, anak ini komplain karena mamanya tuh kok gak bisa jadi mama buat dia, bikin anaknya semua jadi stres. Cucunya juga ikutan jadi ada turunan jadi stres. Waktu mamanya meninggal. Ini udah memasuki tahun kedua, dia membawa luka. Saya menyesal. Kalau saya sabar sedikit sama mama, sebetulnya bukan mustahil. Mama mungkin gak menderita, saya juga gak menderita. Penyesalan itu sampai sekarang kayaknya gak bisa diobatin. Saya belum ketemu lagi sama dia. Karena waktu itu 2 tahun yang lalu, setahun saya belum belajar tentang neuroplastisitas. Baru tahun ini saya belajar tentang neuroplastisitas, saya mau ketemu, saya mau ajar. You can learn the new way to respond your trauma, your hurt, lukamu. Kamu bisa belajar menghadapi dengan cara yang lebih sehat. Karena Tuhan memungkinkan kita belajar. Amin. Apapun masalah Anda, Tuhan hadir dan bekerja. Dan Tuhan mau menolong Anda. Tinggal Anda mau belajar enggak? Kasih. Ayo ulangi. Keluarin tangannya. Kasih. Apa? Kesadaran diri. Saya anak Tuhan, orang percaya, manusia baru. Arahkan pada kasih. Arahkan pada kasih wujudnya dalam sikap dan kata-kata. Lalu interaksi bijak dan realistis. Interaksi, udah kata kuncinya interaksi aja, ya kan? Lalu terakhir apa? Harapannya kepada Tuhan, bukan pendeta nolong didoain ya. Bukan seksi diakonia bantu. Bukan suami dapat job lebih baik, itu doa kita. Harapannya tetap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Apa yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu sudah saya sampaikan. Ampuni kalau ada ketidaksempurnaan. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan menjadi satu yang bisa dibawa pulang. Menjadi bekal yang sedikit banyak bisa membantu setiap kami di sini melihat Tuhan bekerja. Memperbaharui cara kami hidup, berelasi dengan diri sendiri, dengan orang serumah. Sebagai orang percaya milik Tuhan yang diberkatin dengan hidup baru. Dengan kuasa Roh Kudus, dengan kemampuan belajar yang diberkatin oleh Tuhan. Berkatin anak-anak kami, berkatin suami istri di sini, berkatin orang tua yang hadir. Mulai sekarang ke depan, punya harapan di dalam Tuhan yang terus bekerja. Mereka rekakan kebaikan, menjadikan kami makin serupa Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua bilang, God bless you all.